Hai semua, gua Wasa. Di video kali ini gue dipinjemin nih sama Oppo Indonesia, flagship terbarunya mereka yang nanti akan launching secara resmi di Indonesia. Jadi sekarang belum ya. Yaitu adalah Oppo Find X5 Pro. Ini adalah penerus dari Oppo Find X3 Pro yang sebelumnya udah ya dijual di Indonesia. Dan kemana yang Find X4? Kayak biasa lah. Kalau menurut mereka angka 4 itu angka sial. Makanya juga teman-teman kan pasti sering tuh kalau misalnya ke mall naik lift dari lantai 3 ke lantai 5 itu nggak ada lantai 4-nya. Yang ada dari lantai 3 terus ke 3A baru ke lantai 5. Biasanya kayak gitu kan. Ya namanya kepercayaan, ya sudah lah ya. Oppo Find X5 Pro yang setelah gue pegang-pegang barangnya dan gue cobain, ini salah satu flagshipnya yang apa ya, yang bisa dibilang tuh patut diwaspadai sih guys. Karena ini handphone sejatinya gue udah pakai selama semingguan lebih lah, hampir 2 minggu dipinjeminnya, dan sekarang gue baru bisa ngasih ke teman-teman mini reviewnya atau ya impresi awal-awal di depan dulu lah ibaratnya kayak gitu ya. Karena gue belum bisa review ini mendalam banget ya, kata orang Oppo juga ini sekalian disclaimer ya, kalau handphone ini tuh masih belum yang versi finalnya. Jadi nantinya kedepannya akan ada banyak update ataupun beberapa update gue nggak tahu sampai akhirnya unitnya ini bisa dijual secara resmi di Indonesia. So, kita mulai aja dari kamera yang di atas kali ya, buat ngasih tahu ke teman-teman juga isi-isi di dalam boxnya itu ada apa aja dari Oppo Find X5 Pro 5G dari kamera yang di atas. Oke, jadi ya boxnya kayak begini ya, angka 5 Oppo Find X5 Pro 5G. Sebelah kanan Oppo Hasselblad, ini segelnya, kiri ada logo Hasselblad. Di atas ya gitulah pokoknya lah, nggak penting. Bawah, belakang, nah ini karena bukan unit retail jadi ya nggak penting juga bagian belakangnya. Langsung dibuka, nah dibaliknya nggak ada apa-apa. Terus nih ada kotak hitam lagi, ini ada handphonenya. Ini kotak hitamnya tuh kita dapet nih, tuh ada SIM card ejector. Terus ini ada kartu Oppo biasa nih, kalau misalnya teman-teman pakai flagship ada yang namanya Premium Service, the exclusive benefit you deserve. Jadi ada spesial-spesial ya kalau kalian belinya yang flagshipnya dari Oppo. Terus ini casingnya asli unik guys. Tuh, itu ada garis-garis horizontalnya lagi sebenarnya. Kalau kelihatan ya, masih kelihatan sih. Pokoknya ini frosted, nggak pure jelly softcase biasa. Bagus pokoknya casingnya ini. Dan ini dia handphonenya. Nah, putihnya mewah banget kan, bagus. Oppo Hasselblad, ini kameranya ada tulisan powered by Mari Silicon. Terus ini di baliknya ya ada kepala charger yang 80 watt, superfook ya. Dan ini adalah kabel datanya USB biasa to Type-C. Tidak dapat headset. Sekarang ini impresi gue, kita balik lagi ke kamera yang di depan ya. Oke, megang handphone ini tuh emang berasa flagship banget sih. Beratnya itu mantap, sekitar 216 graman karena material belakangnya ini juga dari keramik yang dilapisin sama frame metal pastinya. Desain kamera belakangnya bagian bawahnya ini tuh agak-agak miring ya. Selain bikin ciri khasnya tersendiri, kalau gue ngelihatnya menyesuaikan bentuk jari kita kalau misalkan menggenggam handphone ini tuh dengan tangan kanan. Soalnya gue ada ngeliat di video komersialnya juga begitu. Nggak tahu sih bener atau enggaknya, ntar aja kita lihat pas ngebahas desainnya pada saat launching di Indonesia. Layarnya ini berukuran 6,7 inci berjenis LTPO2 AMOLED dengan resolusinya 2K. Refresh rate-nya 120 Hz pastinya dan pakai kaca Corning Gorilla Glass Victus. Bagian edge layarnya ini melengkung serta punya rating IP68 pastinya. Ya wajar lah ya, namanya juga flagship. Software ColorOS 12.1 yang dipaduin sama Android 12. Internalnya 256 GB dengan RAM 12 GB yang kita bisa expand 7 GB lagi. Pakai chipsetnya Snapdragon 8 Gen 1 pastinya, dan gua ngetes Antutu 9 dapat skornya nyentuh 1 jutaan guys. Baterainya 5000 mAh, ngecasnya bisa 80 watt sesuai chargeran yang dikasih. Kalau wireless juga bisa sampai 50 watt sih, tapi khusus ya chargerannya dan teman-teman bisa beli terpisah. Terus bisa juga reverse wireless charging lewat belakangnya ini 10 watt. Buat durasi ngecasnya gue ngetes dari 2% sampai full cuma makan waktu sekitar 40 menitan aja. Dan buat SOT-nya atau screen on time-nya bisa 7 jaman. Cuma ini disclaimer aja sih ya guys, belum final sekali lagi nih softwarenya. Siapa tahu nanti pas unit retail malah bisa lebih irit lagi. Dah, soal tadi pokoknya udah masuk ranah flagship banget lah yang udah gue sebutin. Yang paling serunya ini adalah di bagian kameranya.
Oppo itu berkolaborasi sama Hasselblad yang setahu gua tadinya tuh ada di OnePlus 9 Pro dan sekarang juga ada sih di OnePlus 10 Pro. Dan ditambah lagi adanya NPU khusus Mari Silicon X buatannya Oppo sendiri biar hasil visual foto ataupun videonya jadi lebih bagus lagi. Jadi Oppo emang kelihatan serius banget ya lewat flagshipnya ini soal kamera. Mari Silicon X ini tuh ibaratkan kalau dulu adalah visual core di Google Pixel. Jadi ada chipset yang berbeda lagi khusus untuk mengolah hasil dari kameranya aja. Setup kameranya sendiri ini tuh lensa depannya kita dikasih 32 megapiksel. Belakangnya ada 3 yang mana kini lensa mikro udah nggak ada lagi. Lensa utamanya 50 megapiksel, ultrawide 50 megapiksel juga, dan telefoto 13 megapiksel. Buat UI kameranya ini punya ciri khas tombol shutternya si Hasselblad banget dan suaranya juga Hasselblad banget guys. Berikut ini adalah contoh foto sama video yang berhasil gue dapetin dan sekali lagi ini masih belum final hasilnya. Tapi ya ini gue ngelihatnya aja udah fine-fine aja, udah bagus-bagus aja sih. Oke, yang ini adalah contoh video kamera depannya pasti Oppo Find X5 Pro. Yang mana ini cuma mentok di 1080p 30 fps aja. Dan ya seperti inilah kualitasnya. Masih belum final ya, inget ya, masih belum final. Karena ini masih unit yang belum akan dijual resmi di Indonesia. Nantinya akan ada update-update lagi sih. Lanjut lagi ya. Dan ya udah sih ya, paling segini aja dulu yang bisa gue infoin soal Oppo Find X5 Pro 5G. Buat gambaran harganya yang jelas ini flagship banget. Gue taruh di deskripsi aja harga pada saat launchingnya di luar sana kemarin. Warna yang ada cuma hitam sama putih dan jelas gue demen yang putih kayak gini. Kelihatan clean dan secara kasat mata. Ini tuh warna seramik emang gak pernah gagal sih guys. Bagus banget putihnya. Apalagi desain bump kameranya ini masih sama kayak Oppo Find X3 Pro sebelumnya yang kayak bodi belakangnya tuh kayak melendung gitu loh buat ngelindungin si lensanya lensa kameranya ini masing-masing. Cakep dah pokoknya ini nantinya kalau misalkan ditempel stiker AWW. Ya udah ya, paling segini aja. Terima kasih banget pokoknya buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir dan seperti biasa nggak usah di-like, nggak usah di-share dan nggak usah juga di-subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silakan share juga dong ya teman-teman, siapa tahu nambah pahala. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.